Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai lingkungan dan budaya organisasi. Kelompok 7 yang terdiri dari Mahya Sabilillah, Irfan Afandi, dan Dita Marcella Saragi. Dan di sini kami akan membawakan 5 pembahasan utama, yaitu yang pertama, lingkungan dan budaya organisasi. Yang kedua, lingkungan organisasi bisnis. Yang ketiga, lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Yang keempat, budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Dan yang kelima, contoh kasus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebagai lingkungan eksternal dan internal yang memengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi. Lingkungan organisasi tidaklah statis namun bersifat kompleks. Sementara budaya organisasi secara umum lebih mudah dipahami, yaitu sistem nilai-nilai yang dipahami bersama oleh seluruh anggota organisasi, sengaja disosialisasi serta dapat terimplementasi pada perilaku dan sikap masing-masing dalam kehidupan berorganisasi. Dalam lingkungan organisasi, pastinya memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang memengaruhi kehidupan di dalam organisasi tersebut. Lingkungan dan organisasi bisnis. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan. Karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Lingkungan dan organisasi bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan internal organisasi, dan yang kedua, lingkungan eksternal organisasi. Apa sih lingkungan internal organisasi itu? Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan memengaruhi langsung terhadap setiap program, kebijakan, hingga denyut nadinya organisasi. Yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi adalah pemilik organisasi atau owners, para pengelola organisasi atau board of manager or para staff, anggota atau para pekerja atau employers, serta lingkungan fisik organisasi atau physical work environment. Selanjutnya, yang kedua adalah lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung atau lingkungan makro perusahaan. Lingkungan internasional dan kegiatan bisnis. Lingkungan internasional merupakan lingkungan yang lebih luas dari sebuah negara yang pada praktiknya akan memengaruhi kegiatan perusahaan, terutama jika perusahaan tersebut melakukan kegiatan bisnis internasional, yaitu transaksi bisnis yang melibatkan lebih dari satu negara. Bentuk kegiatan bisnis internasional. Yang pertama, kegiatan ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan dan menjual ke negara lain untuk dipasarkan ke negara lain.
Import adalah kegiatan dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Selanjutnya, lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Sebagai kompensasinya, perusahaan yang menggunakan hak perusahaan lain biasanya diharuskan membayar hak lisensinya berupa sejumlah uang tertentu sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Selanjutnya, partner strategis. Partner strategis, sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya, merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya, inventari langsung. Inventari langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan inventari di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Yang pertama, kontrol dalam perdagangan internasional. Kadangkala, lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang beroperasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait dengan kepentingan dari suatu negara dalam menjamin. Selain transaksi bisnis, bisa dijalankan juga kepentingan pembisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Ada dua jenis kontrol perdagangan internasional. Pertama, kuota. Yang kedua, tarif. Kuota merupakan pembatasan jumlah barang yang diperjualbelikan secara internasional, apakah ekspor maupun import. Adapun tarif merupakan pembebanan pajak kepada setiap barang yang diekspor maupun diimport. Yang kedua, komunitas ekonomi internasional. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara yang bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala dalam perdagangan internasional. Di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut yaitu Komunitas Kelompok Kesatuan Eropa atau European Union, North America Free Trade Agreement atau NAFTA, Asia Pacific Free Trade Agreement atau AFTA, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perbedaan budaya antar negara. Budaya dalam organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisa berjalan dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis dikaitkan dengan lingkungan di sekitarnya. Jika sebuah organisasi beroperasi di sebuah lingkungan di mana nilai-nilai yang dianut sesuai dengan apa yang dijalankan oleh organisasi bisnis, maka organisasi bisnis tidak mengalami kesulitan bagi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya terkait dengan budaya setempat. Akan tetapi, jika nilai dan norma yang dianut oleh suatu lingkungan berbeda dengan apa yang diyakini dan dijalankan oleh perusahaan, maka tidak jarang persoalan budaya ini dapat menghambat kegiatan bisnis dari sebuah organisasi. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali untuk dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak saja berbicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatannya sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Oke, yang selanjutnya, faktor penentu terbentuknya budaya organisasi.
Faktor yang menentukan terbentuknya budaya organisasi adalah pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri dengan pengalaman. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bisa disebabkan karena adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang terbaik, dan lain-lain. Sebaliknya, kegagalan dapat disebabkan oleh ketidaktepatan konsep bisnis yang dijalankan, pendekatan manajemen yang buruk, atau bahkan mungkin faktor lingkungan eksternal yang tidak sanggup diantisipasi oleh perusahaan. Fase-fase kesuksesan dan kegagalan ini pada dasarnya menentukan bagaimana budaya organisasi terbentuk dan diyakini kemudian oleh organisasi tersebut sebagai sebuah konsep norma dan nilai yang dianut dan memengaruhi keseluruhan cara kerja perusahaan. Manajemen bagi budaya organisasi. Pada dasarnya, para manajer perlu memahami budaya organisasi apa yang dianut saat ini, diyakini oleh lingkungan saat ini, dan kemudian perlu memiliki keyakinan untuk mempertahankan dan atau mengubah budaya tersebut sesuai dengan tujuan organisasi yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Kemampuan para manajer untuk memahami skenario budaya dan lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Hal ini, sebagaimana dijelaskan di awal, terkait dengan kemampuan adaptasi dari perusahaan itu sendiri. Kadangkala, para manajer perlu memasukkan orang luar agar budaya organisasi berubah. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus. Bank di Amerika memiliki budaya organisasi untuk bekerja secara formal, ketat, bahkan cenderung kaku dalam menjalankan aturan. Para pegawai di perusahaan ini harus memakai pakaian yang sangat formal seperti kemeja, dasi, dan jas. Berbeda dengan perusahaan Texas Instruments yang menerapkan budaya organisasi di mana penggunaan dasi merupakan sesuatu yang dihindari dalam bekerja, dan mereka cenderung untuk berbusana secara informal dan casual, seperti t-shirt, kaos, dan sebagian pekerjaan menggunakan jaket. Analisis kasus. Budaya organisasi akan sangat berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan lain. Namun, pada intinya, apa yang dianut oleh sebuah perusahaan akan menentukan bagaimana kesuksesan dapat mereka raih. Namun demikian, budaya organisasi berbeda tidak saja antar perusahaan, namun juga antar bagian di sebuah perusahaan. Bagian pemasaran dan sumber daya manusia barangkali memiliki budaya organisasi yang lebih fleksibel dibandingkan dengan bagian keuangan dan produksi. Oleh karena kecenderungan ini akan menentu ada di setiap organisasi, maka budaya organisasi merupakan faktor yang akan bagaimana tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kesimpulan, setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi bisnis, akan berhadapan dengan lingkungan di mana setiap kegiatan dijalankan. Lingkungan organisasi dapat berubah lingkungan internal maupun lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro. Lingkungan internal terdiri dari para pekerja, tim manajemen, lingkungan kerja fisik, dan termasuk para pemilik perusahaan. Lingkungan eksternal mikro terdiri dari pelanggan, para pesaing, para pemasok, dan partner strategis. Lingkungan eksternal makro terdiri dari regulator, pemerintah, masyarakat umum, hingga lingkungan internasional yang dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan yang berhadapan dengan lingkungan internasional perlu memahami beberapa isu seputar lingkungan internasional, mulai dari pilihan untuk berbisnis secara internasional hingga berbagai faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis internasional, seperti kontrol dalam perdagangan internasional, komunitas ekonomi internasional, hingga perbedaan budaya antar negara. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Karena budaya organisasi dapat menentukan pencapaian tujuan organisasi, maka manajemen perlu memahami dengan benar budaya organisasi yang dianut oleh para anggotanya dan bagaimana diarahkan guna pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kami kelompok 7. Apabila ada kekurangan serta kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.